Kepada para pemirsa yang saya hormati, salam rahayu. Perjalanan saya kali ini akan menuju ke Sangeh yang terletak di Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, yang juga sering disebut dengan Hutan Pala. Hutan pohon pala di Desa Sangeh tidak dipisahkan dengan keberadaan Pura Puncak Bukit Sari yang berada di tengah hutan pala tersebut, yang mana keberadaan pohon pala ini memang unik lantaran di sekitar daerah tersebut tidak ada pohon sejenis. Hutan pohon pala ini juga disebut Bukit Sari. Dalam bahasa Sanskerta, kata pala artinya melindungi, sedangkan kata pala juga berarti buah. Untuk menyebutkan nama pohon di puncak Bukit Sari Sangeh, apa pala ataukah pala tidak jelas dengan asal usulnya. Kalau digunakan kata pala, memang pohon besar dan tinggi-tinggi tersebut sebagai pohon pelindung. Dan jika diambil dari bebantenan, yaitu Banten Suci, di sana ada simbol-simbol isi daripada suci, dan buah pala adalah merupakan simbol dari Dewa Siwa. Kemudian bagaimana dengan nama Sangeh? Berdasarkan mitologi masyarakat setempat, nama Sangeh diambil dari kata sang yang berarti orang dan ngeh artinya melihat. Jadi Sangeh berarti ada orang yang melihat. Lantas apa yang dilihat? Konon pohon pala yang berasal dari Gunung Agung yang terletak di Karangasem pernah melakukan perjalanan menuju Taman Ayun yang terletak di Mengwi, Kabupaten Badung. Pohon-pohon pala yang berjalan beriringan di malam hari karena kekuatan gaib itu akan digunakan menghiasi Taman Ayun milik Kerajaan Mengwi. Namun dalam perjalanan ternyata ada yang melihatnya sehingga pohon itu berhenti. Dan tepatnya berhenti, pohon-pohon pala ini kemudian diberi nama Sangeh yang artinya ada orang melihat. Karena itu pula pohon pala di kawasan itu tumbuh dengan subur, tak ada yang berani merusaknya, dan ratusan kera yang kemudian menghuni tempat itu dianggap bukan kera biasa. Sementara di tengah hutan berdiri bangunan Pura Puncak Bukit Sari. Dan saat ini saya sudah sampai di pintu gerbang menuju ke hutan kera Monkey Forest yang terletak di Desa Sangeh. Dan beginilah keadaan alam di luar dari kawasan hutan kera, dan ini adalah merupakan hutan pala yang ada di Sangeh yang juga merupakan tempat hidup kera yang berada di sisi jalan. Dan saya akan memulai melihat keadaan di sini dari tempat di bagian utara, yang mana di sini terdapat sebuah pohon yang sangat besar dan beberapa monyet juga sedang bersantai di atas tembok. Dan saya akan menuju ke dalam untuk melihat dengan lebih jelas keadaan pohon ini beserta hal-hal yang terdapat di hutan pala ini atau di Monkey Forest yang merupakan tempat pariwisata yang sangat banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun wisatawan asing, yang mana monyet atau kera adalah merupakan salah satu daya tarik untuk berkunjung ke tempat ini. Selain hutan pala yang memenuhi tempat ini, dan beginilah keadaan pohon-pohon pala yang tumbuh dengan subur. Dan ini adalah trotoar di pinggir dari hutan Sangeh, hutan pala. Dan saya akan memasuki bagian dalam dari tempat wisata ini. Di hutan pala atau hutan kera Sangeh ini juga terdapat beberapa pura, dan tujuan saya datang ke sini memang untuk melihat keadaan pura-pura yang ada di kawasan Monkey Forest, karena banyak yang sudah pernah berkunjung atau mengenal Monkey Forest, namun sepertinya sedikit yang mengenal apa saja pura-pura apa saja yang terdapat di dalam hutan ini.
Ketika memasuki kawasan ini, pertama kali yang akan kita lihat adalah sebuah pura yang bernama Pura Anyar, di mana di halaman pura ini tumbuh sebuah pohon yang sangat besar, dan di bawah pohon itu terdapat sebuah pelinggih. Dan keunikan dari pohon yang ada di sini, batangnya berlubang dan menembus, namun ada sebuah batang kecil yang tumbuh dari dalam lubang tersebut. Dan ini adalah merupakan jalan masuk terdahulu, namun saat ini pintu masuk menuju ke Mangkipores memang sudah dipindahkan dan tidak lagi di tempat ini. Ini adalah Pura Anyar yang berada di kawasan ini, yang terdiri dari beberapa pelinggih dan dihiasi dengan patung-patung monyet, dan terdapat sebuah balai kulkul, dan juga terdapat sebuah candi bentar yang merupakan pintu masuk menuju ke bagian Madianing Mandala dari Pura Anyar, di mana di depan gapura juga terdapat patung-patung raksasa yang membawa gada sebagai simbol penjaga dari pintu masuk ke bagian Madianing Mandala Pura. Namun sayang sekali ketika saya datang, pura dalam keadaan terkunci, sehingga saya tidak bisa masuk ke dalam areal Madianing Mandala maupun ke bagian utamaning Mandala dari pura ini. Saya coba mengambil gambar melihat keadaan Madianing Mandala dari pura ini, namun tidak bisa mengambil secara baik karena keterbatasan tempat, dan terlihat ada sebuah candi bentar yang akan menuju ke bagian utamaning Mandala, dan di belakang bangunan ini terdapat Kuri Agung, dan di sebelahnya kembali terdapat sebuah candi bentar, sehingga bisa dikatakan pintu masuk dari Madya ke Utama adalah 2 candi bentar dan 1 Kuri Agung. Dan saya akan memasuki bagian dalam hutan untuk melihat pura apa saja yang nantinya akan saya temukan di dalam kawasan tempat ini. Dan beginilah keadaan jalan setapak yang menuju ke tengah hutan pala, di mana terlihat pohon-pohon pala yang tumbuh dengan subur dan memiliki diameter batang yang cukup besar serta memiliki tinggi yang menjulang, yang menyebabkan keadaan di sini menjadi sangat teduh dan cahaya matahari tidak bisa masuk dengan maksimal ke bawah karena daun-daun pohon pala menghalangi masuknya sinar penuh ke dalam hutan. Dan saya akan lanjutkan kembali melihat keadaan di sini. Di samping pohon-pohon pala yang besar juga terdapat pohon-pohon pala yang berukuran kecil. Kemungkinan itu adalah merupakan pohon pala yang tumbuh dari biji-biji yang terjatuh dari induk atau pohon pala yang besar. Hingga saat ini saya belum bertemu dengan seekor monyet, dan ini adalah merupakan tempat minum yang disediakan oleh pengelola sebagai tempat minum monyet-monyet yang ada di sini. Dan saya akan lanjutkan kembali. Di kejauhan terlihat ada sebuah pelinggih. Kemungkinan ini adalah pura yang ada di Sangeh. Dan saya akan dekati. Di sini terdapat sebuah pintu besi dan terlihat seekor monyet yang berjalan sendirian. Di sini terdapat sebuah candi bentar sebagai pintu masuk, namun tempat ini terhubung dengan jalan yang ada di luar. Artinya dari luar, dari pinggir jalan bisa langsung menuju ke pura ini. Dan pura ini bernama Pura Tirta. Yang di depan gapura terdapat patung, dan di sini juga terdapat sebuah pintu besi dan kebetulan tidak terkunci, sehingga saya bisa memasuki Pura Tirta ini. Di dalam pura terdapat sebuah pohon yang sangat besar yang juga merupakan sebuah pohon pala, namun memiliki diameter yang sangat besar. Dan di bawah pohon pala terdapat sebuah pelinggih yang berbentuk padma serta
Di sebelahnya terdapat juga sebuah pelinggih yang berbentuk pelinggih tajuk, dan pelinggih yang ada di sini hanya 2 pelinggih. Setelah melihat tempat ini, saya akan kembali melanjutkan perjalanan menuju ke tempat berikutnya. Sejarah dari alas pala atau hutan pala ini yang saya ambil dari website Desa Sangeh Kabupaten Badung. Dikatakan pura ini dibangun oleh anak agung Ang Lurah Madi Karangasem Sakti, anak angkat Raja Mengwi yaitu Cokordo Sakti Blambangan. Konon anak agung Ang Lurah Madi Karangasem Sakti sejak kecil melakukan taporare, yaitu betapa seperti tingkah laku anak-anak. Setelah kesaktiannya makin kokoh, beliau juga mendapat bisikan gaib agar membuat linggih atau tempat sembahyang di hutan Pala Sangeh. Sejak itulah pura puncak Bukit Sari ini ada di tengah-tengah hutan Pala sebagai tanda sujudnya keturunan Raja Mengwi terhadap Ida Betara yang ada di Gunung Agung. Dalam versi lain, adanya pura puncak Bukit Sari di hutan pohon pala ini dibeberkan pula dalam lontar babat Mengwi. Diceritakan bahwa putri Ida Betara di Gunung Agung berkeinginan untuk disungsung di kerajaan Mengwi. Atas kehendak beliau, maka hutan pala yang ada di Gunung Agung, tempat putri Ida Betara Gunung Agung bermukim, pindah secara misterius pada waktu malam. Perjalanan belum sampai di kerajaan Mengwi, keadaan sudah siang, dan terlanjur ada yang mengetahui perjalanan tersebut. Hal ini konon yang menyebabkan hutan pala tersebut tidak bisa berjalan lagi menuju Mengwi dan berhenti di Desa Sangeh sekarang. Konon putra angkat Raja Mengwi yang pertama, I Gusti Agung Kutu yang bergelar Cokordo Sakti Blambangan, menemukan bekas bangunan pelinggih. Putra angkat Raja Mengwi tersebut bernama Anak Agung Ketut Karangasem. Atas penemuan tersebut, Cokordo Sakti Blambangan memerintahkan untuk membangun kembali pura tersebut dan diberi nama Pura Puncak Bukit Sari. Yang dipuja di pura tersebut adalah Ida Betara Gunung Agung dan Betara Melanting. Dan saat ini saya sudah sampai pada sebuah tempat, dan di sini terdapat sebuah pura. Terlihat ada Meru Tumpang 3 dan juga ada bangunan-bangunan yang berada di areal pura, di mana untuk masuk ke dalam pura terdapat sebuah candi bentar, dan saat ini candi bentar tidak dalam keadaan terkunci, dan saya akan mencoba melihat apa saja yang ada di pura yang disebut dengan Pura Melanting. Beginilah keadaan Pura Melanting yang latar belakang dan dikelilingi oleh pohon pala yang memenuhi hutan ini. Dan ini adalah pelinggih berupa Meru beratap 3 yang merupakan stana dari Ida Betari Melanting. Menurut Bendesa Adat Blakyo, yaitu I Gusti Agung Ketut Sudaratmaja, mengungkapkan asal mula berdirinya Pura Luhur Giri Kusuma tak terlepas dari sejarah Desa Blakyo. Disebutkan sekitar abad ke-17 ada sekelompok masyarakat asal Singasari atau yang kini dikenal sebagai Blakyo yang berburu di sekitar hutan bernama Alasari. Alasari diperkirakan wilayah Bukit Sari yang ada di Desa Sangeh, Kecamatan Abian Semal saat ini. Tiada disangka para pemburu ini tersesat di hutan sampai malam menjelang tak kunjung menemukan jalan pulang. Kekhawatiran para pemburu ini makin besar manakala malam itu hujan turun dengan lebatnya, petir pun saling bersautan. Di tengah kepasrahan mereka memanjatkan doa, tiba-tiba muncul petunjuk gaib atau puisi. Puisi itu memberikan tuntunan kepada mereka mengenai jalan pulang. Tak hanya itu, mereka juga diminta mendirikan sebuah tempat suci. Dari cerita sejarah Pura Giri Kusuma yang juga menceritakan tentang keadaan sebuah hutan di Alasari, itu mencirikan bahwa hutan ini memang memiliki kesakralan yang tinggi serta merupakan tempat yang memiliki aura magis. Saat ini saya sudah sampai pada sebuah tempat yang terdapat
kumpulan dari patung-patung yang diletakkan di sini yang terdiri dari 3 tempat. Namun saya tidak mengetahui apakah ini adalah merupakan peninggalan yang memang ada seperti ini ataukah merupakan bagian dari pura ketika direnovasi atau diganti. Ornamen-ornamen serta patung-patung tidak dibuang namun dikumpulkan di tempat ini sebagai salah satu kenangan atau bukti sejarah dari benda-benda yang pernah ada di pura ini. Di bagian luar pura terdapat sebuah pelinggih yang memiliki tembok sendiri, dan ini adalah Balai Kulkul yang ada di Pura Bukit Sari Sangeh. Beginilah keadaannya, yang mana untuk masuk ke areal Madianing Mandala Pura melewati sebuah candi bentar, dan ini adalah hutan pala yang mengelilingi dari pura serta merupakan objek pariwisata yang saat ini ada beberapa pengunjung yang sudah berkunjung ke tempat ini. Dan ini adalah sebuah pelinggih yang berada di Jabayan Pura Bukit Sari yang mana memiliki tembok tersendiri. Dan untuk masuk ke bagian utama Ning Mandala dari tempat ini melewati sebuah candi bentar, dan kebetulan pura tidak terkunci dan saya bisa melihat keadaan di sini terdapat 2 patung yang saling berhadapan, dan kedua patung ini memiliki sayap, dan di belakang dari patung ini terdapat sebuah pelinggih yang berbentuk seperti tugu, dan di belakangnya terlihat pohon pala. Dan saya akan menuju ke Pura Puncak Bukit Sari yang merupakan pura utama di hutan pala atau di Monkey Forest yang merupakan tempat pariwisata. Di sini terdapat sebuah candi bentar, dan di depan candi bentar terdapat patung. Dan di sini patungnya adalah sedikit berbeda karena terdapat patung orang suci yang membawa genta yang berada di bagian kiri dan kanan dari candi bentar ini, yang mana biasanya pintu masuk atau candi bentar memakai patung raksasa, namun di sini memakai patung orang suci yang membawa genta. Dan di sini terdapat lagi sebuah balai kulkul. Beginilah keadaan di bagian Nista Ning Mandala dari Pura Puncak Bukit Sari yang terletak di hutan Pala Sangeh. Yang berbeda dengan tempat lain, ternyata di Pura Puncak Bukit Sari ini terdapat 2 balai kulkul, dan ketika memasuki bagian Madianing Mandala terlebih dahulu akan bertemu dengan sebuah patung, yaitu patung Garuda yang berada tepat di depan dari candi bentar yang sepertinya menyerupai sebuah aling-aling yang membatasi dari pandangan awal masuk ke bagian Madianing Mandala, sehingga akan terbelah menjadi bagian kiri dan kanan untuk melanjutkan perjalanan ke bagian utama Ning Mandala. Dan terlihat patung Garuda ini sungguh sangat indah, dan inilah keadaan yang ada di bagian Madianing Mandala dari Pura Puncak Bukit Sari Sangeh. Terlihat pelinggih-pelinggih yang ada di dalam, dan saya akan mencoba melihat dahulu bagian luar dari pura ini, sehingga nantinya akan bisa mengetahui secara pasti apa saja. Di sebelah kanan pura ini ada sebuah jalan yang menuju ke arah belakang pura, dan kebetulan di sini juga terdapat sebuah pintu masuk ke bagian Madianing Mandala Pura, dan saya akan memasukinya, yaitu masuk ke bagian Madianing Mandala Pura
agar nantinya bisa melanjutkan menuju ke Utamaning Mandala dari Pura Puncak Bukit Sari Sangeh. Dan beginilah keadaan bagian Madyaning Mandala dari Pura Bukit Sari Sangeh. Untuk memasuki bagian Utamaning Mandala terdapat sebuah Puri Agung dan juga terdapat Candi Bentar yang berjumlah 2, artinya Puri Agung diapit oleh 2 buah Candi Bentar yang merupakan pintu masuk dari bagian Madyaning Mandala menuju ke bagian Utamaning Mandala dari Pura, di mana Puri Agung ini terdapat 2 patung yang berada di sebelah kiri dan kanan dari Puri Agung, dan relief-relief yang terpasang pada Puri Agung ini terlihat sangat indah dengan ukiran-ukiran yang menghiasi dari Puri Agung ini, serta pintu yang ada di sini juga diukir. Namun sama seperti pura yang lain, Puri Agung bukanlah sebagai tempat untuk keluar masuk bagi pemuda, melainkan hanya dipergunakan ketika ada upacara tertentu. Dan saya akan memasuki bagian Utamaning Mandala melewati Candi Bentar yang ada di sini. Dan inilah bangunan-bangunan yang ada. Ini adalah patung Garuda tadi yang tampak dari bagian belakang, dan hutan pala yang sangat lebat sebagai penghias latar belakang dari pura yang ada di sini. Namun di sini bangunan-bangunan tidak berisi tulisan, sehingga saya tidak bisa membacakan apa saja nama bangunan yang ada di bagian Madyaning Mandala Pura ini. Dan saat ini bagian Utamaning Mandala kebetulan pintu tidak terkunci, Om Swastiastu, sehingga saya bisa masuk ke bagian Utamaning Mandala Pura. Dan terlihat sebuah bangunan yang ada di sini, namun tidak berisi tulisan. Dan juga di depan kembali terlihat ada sebuah bangunan, dan juga terdapat linggih yang cukup tinggi karena terdiri dari beberapa anak tangga, dan di depannya terdapat patung naga sebelah kiri dan kanan yang menghiasi tangga naik menuju ke bagian linggih. Dan di sini terdapat sebuah meru dengan atap tumpang 9, dan juga terdapat pelinggih Padmasana serta pelinggih-pelinggih lainnya. Saya baca dari sejarah Desa Adat Sangeh. Di sini dikatakan bahwa Pura Puncak Bukit Sari terdiri dari tidak kurang dari 36 bangunan suci. Ada pelinggih utama dan ada pelengkap. Ada pelinggih Padmasari Penyawangan Ulun Danu Beratan. Ada 2 Padmasari sebagai pelinggih Ratu Puncak Kangin dan Ratu Puncak Kauh. Kemungkinan pelinggih ini untuk penyawangan ke Gunung Agung dan Pura Batur atau Ratu Betara Melanting. Ada pelinggih utama berupa Meru Tumpang 9, dan ada pelinggih Padmasana sebagai pemujaan Betara Sadasiwa. Selain itu ada 4 Padmasari masing-masing sebagai pemujaan Puncak Batur sebagai pelinggih Ratu Entap, Ratu Manikgalih dan Betara Wisnu. Ada juga pelinggih Balai Paselang. Pelinggih ini umumnya digunakan untuk upacara pendanaan yang menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan. Di pelinggih ini dilukiskan dengan ritual sakral hubungan bakti manusia kepada Tuhan. Dan beginilah keadaan pelinggih. Di sini terdapat patung menyerupai kuda dan juga patung macan. Dan ini adalah pelinggih-pelinggih yang terletak di sebelah dari pelinggih Meru yang ada di sini. Namun pelinggih-pelinggih ini tidak diisi tulisan, sehingga saya tidak bisa membacakan nama pelinggih serta bio yang bersentana di tempat ini atau di pelinggih-pelinggih yang ada di sini. Dan terlihat Meru Tumpang 9 yang menjulang tinggi, dan di belakangnya dan terlihat pohon-pohon ternyata lebih tinggi dari Meru tersebut. Dan
Di sini juga terdapat pelinggih yang lain, yang mana pelinggih-pelinggih ini sering dikunjungi oleh kera-kera yang ada di sini untuk bermain-main. Dan ini adalah pelinggih meru yang di depannya terdapat bedawang nala dan juga naga yang mengikat bedawang nala, yang mana filosofinya adalah bedawang nala terletak di bumi agar tidak bergoyang, bergerak, dipegang atau diikat oleh naga agar tidak terjadi gempa. Dan ini pelinggih yang lain yang ada di pura ini. Dan jika melakukan persembahyangan di sini harus sedikit berhati-hati karena memang di sini banyak terdapat kera dan kemungkinan akan mengganggu atau usil dengan barang bawaan, sehingga harus sedikit berhati-hati dan waspada dalam membawa barang-barang bawaan. Dan ini adalah pelinggih yang tadi yang berisi 2 ekor naga di bagian tangga naik. Dan saat ini cuaca cukup cerah, dan setelah melakukan persembahyangan saya melanjutkan perjalanan menuju ke bagian lain, yaitu mempamit dari pura menuju ke bagian pintu gerbang masuk yang berupa Candi Bentar ke arah hutan. Karena tadi saya masuk adalah melalui pintu samping, bukan dari sini, yang mana sebenarnya pintu masuk dari wisatawan adalah melalui Candi Bentar ini. Dan di sini terdapat beberapa ekor monyet yang menemani para wisatawan, dan ini adalah Candi Bentar, pintu masuk menuju hutan dari areal parkir yang ada sekarang. Dan di depan dari Candi Bentar ada beberapa patung yang menghiasi tempat ini. Ini adalah patung singa macan. Dan ini adalah bagian luar dari hutan yang merupakan tempat awal wisatawan sebelum memasuki kawasan hutan yang lebat. Namun di sini juga banyak terdapat monyet-monyet yang menyambut kedatangan wisatawan yang berkunjung ke hutan Pale ini. Dan saya akan mencoba melihat apa saja yang ada di sekitaran tempat ini yang merupakan objek pariwisata. Tentunya terdapat hal-hal yang nantinya bisa membuat atau menarik wisatawan untuk merasa senang datang ke tempat ini. Dan di sini terdapat sebuah patung yang menggambarkan seseorang yang dikerumuni oleh kera. Kalau tidak salah mungkin ini adalah wujud dari patung Kumbakarna yang saat berperang dengan Rama, dan di sana ada pasukan kera yang menyerang. Dan saya lanjutkan lagi ke bagian lainnya. Di kejauhan terlihat lagi ada sebuah patung, namun keadaan pengunjung saat ini tidaklah terlalu ramai, sehingga keadaan di sini terlihat sangat lenggang, yang biasanya dipenuhi oleh para pengunjung. Dan saya akan lanjutkan kembali berjalan hingga sampai ke tempat parkir, tempat saya meletakkan sepeda motor tadi yang berada di bagian samping dari hutan Pale. Dan ini adalah merupakan patung, terlihat ada sayap. Patung apakah gerangan ini? Kalau tidak salah ini adalah patung yang melambangkan burung jatayu dengan Rahwana, di mana dalam cerita ketika sang jatayu ingin menyelamatkan Dewi Sinta yang dibawa lari oleh Rahwana di angkasa, diketahui oleh sang jatayu kemudian dikejar dan berusaha ingin merebut Dewi Sinta dari tangan sang Rahwana. Namun sayang sekali sang jatayu dikalahkan oleh Rahwana dan akhirnya terjatuh dan tidak bisa menyelamatkan Dewi Sinta, yang mana akhirnya sang jatayu bertemu dengan Rama Laksmana, dan beliaulah yang menceritakan keberadaan Dewi Sinta saat itu sudah dibawa lari oleh Rahwana. Dan ini adalah pohon yang berada di areal ini, dan ini adalah merupakan jalan untuk keluar
menuju ke bagian tadi saya memasuki awal dari tempat ini, yang mana pintu keluar dijaga oleh beberapa monyet yang sedang bermain-main bersama teman-teman, kawan-kawan, dan saudara-saudaranya. Mungkin ada yang lagi mereka bicarakan sehingga tampak sangat serius. Beginilah keadaan Monkey Forest atau alas pale. Semoga bisa menjadikan gambaran bahwa di sini bukan hanya tempat wisata, namun ada pura-pura suci di area ini. Dan saya akhiri, jika ada salah saya mohon maaf, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemirsa sekalian. Dan sekali lagi mohon maaf jika ada salah dalam penjelasan yang saya lakukan. Terima kasih.